Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah Thaqafah Arabiyah. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi tentang konsep kekeluargaan yang ada di Indonesia dan juga di negara luar Indonesia, dan dalam hal ini di dalam negara Arab Saudi ya. Baik, langsung saja untuk pematerian yang pertama saya sendiri di sini, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok 4. Dan yang pertama kita akan pelajari tentang nilai-nilai kekeluargaan yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, apa sih nilai kekeluargaan itu? Nah, dari makalah bisa kita lihat bahwa nilai kekeluargaan adalah suatu sistem dan juga ataupun kepercayaan yang secara sadar maupun tidak itu dapat mempersatukan seluruh anggota keluarga dengan tujuan agar keluarga ini bisa hidup dengan harmonis, dengan tentram, dengan baik, tanpa adanya percekcokan, tanpa adanya kurang terbuka ataupun yang lain yang negatif di dalam suatu keluarga tersebut. Nah, dengan adanya nilai keluarga ini diharapkan masing-masing anggota keluarga tersebut bisa mengerti posisi dan kedudukannya di dalam keluarga, yang dengan hal ini tentunya akan menjadikan sebuah keluarga itu menjadi harmonis. Oke, next, yang kedua yaitu poin tentang makna. Nah, di dalam nilai kekeluargaan ini terdapat makna-makna di dalamnya, yaitu yang pertama ada makna penerimaan, yaitu kita sebagai anggota keluarga harus saling menghargai dan saling menerima antara perbedaan pendapat yang ada di dalam keluarga maupun perbedaan-perbedaan yang lainnya, yang tentunya hal itu jika tidak bisa kita terima sebagai anggota keluarga tentunya akan mengakibatkan sebuah kesalahpahaman ataupun perbedaan yang mengakibatkan di dalam keluarga tersebut kurang harmonis. Oke, untuk yang kedua ada makna belas kasihan. Nah, dan yang ketiga ada makna keberanian, kemudian ada makna kesetaraan, makna keadilan, dan juga makna kemurahan hati. Dan di sisi lain juga ada makna kejujuran, yang ini sangat diperlukan di dalam sebuah keluarga. Jadi masing-masing anggota keluarga harus jujur, baik jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain. Yang hal ini juga berkaitan dengan kita harus terbuka, harus ada apa-apa kita bicarakan dengan baik-baik, kita omongkan dengan baik-baik dalam sebuah keluarga. Jadi inilah makna-makna yang penting dan urgent di dalam sebuah keluarga yang harus sama-sama kita belajar untuk membangunnya ya, dengan harapan keluarga kita semua bisa harmonis dan baik untuk selamanya. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang membuat nilai-nilai dalam keluarga ini melemah. Nah, jadi ada faktor untuk melemahnya nilai-nilai dalam kekeluargaan. Nah, apa saja? Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal di sini ada perceraian dan perselisihan di dalam keluarga. Nah, perceraian di sini tentunya sangat mengakibatkan suatu hal yang bisa dikatakan fatal ya kepada anak tentunya, yang mereka pada dasarnya harus diberi kasih sayang oleh kedua orang tuanya, kemudian tetapi kedua orang tua tersebut bercerai, tentunya sangat mempengaruhi psikologis anak tersebut. Dan yang kedua itu kurangnya pengetahuan keluarga dan juga yang mengakibatkan diskriminasi pada anak. Nah, ini mungkin juga catatan untuk orang tua dan kepada saya sendiri yang tentunya nanti akan menjadi orang tua, yaitu harus lebih memahami, harus lebih mengerti tentang kondisi anak pada saat ini. Tentunya juga anak pada setiap zaman, setiap waktu itu akan mengalami perbedaan, mengalami perubahan. Dengan perubahan zaman, seorang anak juga harus mengikuti arus zaman yang sedang berjalan tersebut. Oke. Dan di faktor lain, dengan adanya kekerasan, nah ini kekerasan ini harus sangat dihindari oleh orang tua kepada anak ya. Nantinya juga jika ada kekerasan dari orang tua kepada anak, tentunya anak akan marah, jengkel, yang tentunya mengakibatkan
dirinya semakin tertekan, bahkan naudzubillah min dzalik, sampai banyak berita kan seorang anak membunuh orang tuanya. Nah, itu juga berawal dari kekerasan yang disebabkan oleh orang tua kepada anaknya, yang harusnya diberi kasih sayang tapi malah diberi kekerasan. Nah, itu kita hindari. Nah, next, yang terakhir dari saya untuk poin cara meminimalisir melemahnya nilai-nilai kekeluargaan. Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama harus saling menyapa bila bertemu. Nah, ini sangat penting. Jadi setiap anggota keluarga harus berkomunikasi dengan baik, komunikasinya dijaga. Kalau bertemu langsung disapa, khususnya anak kepada orang tua kalau akan berangkat sekolah atau berangkat ngaji itu harus salim ya, kalau di Jawa namanya salim atau berpamitan. Nah, itu harus benar-benar dijaga. Kemudian yang kedua yaitu memecahkan masalah bersama. Nah, biasanya kita sebagai anak kalau ada apa-apa curhat, komunikasi yang baik kepada ibu ataupun ayah, nah, ini juga akan menimbulkan untuk tentunya ada efek tukar pikiran antara dua orang yang tentunya bisa lebih mudah untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, ini untuk yang ketiga yaitu saling menyayangi dan juga saling menolong. Nah, ini juga sangat penting di dalam sebuah keluarga, biar keluarga yang dibangun itu bisa baik, bisa tentram di dalamnya, bisa dikatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, ini harus saling tolong menolong di dalam setiap anggota keluarga. Itulah untuk materi dari saya tentang kekeluargaan, atau apa sih itu nilai-nilai kekeluargaan yang benar-benar harus kita pahami, kita mengerti, karena khususnya kita dan saya maupun teman-teman yang pada nantinya itu akan menjadi seorang ayah dan ibu dan akan membangun sebuah keluarga. Jadi semoga dengan ini kita semua bisa, keluarga kita khususnya itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang kita harapkan. Baik, hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan orang tua dan anak di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang hakikat orang tua bagi anak. Jadi orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bisa disebut ibu atau bapak. Orang tua yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak. Nah, peran orang tua merupakan suatu hal yang kompleks dan penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap sebagai orang yang punya tanggung jawab dalam satu keluarga. Dalam hal ini, khususnya peran terhadap anaknya dalam hal pendidikan, keteladanan, kreatif, sehingga timbul dalam diri anak semangat untuk hidup dan dalam pencapaian keselarasan hidup di dunia ini. Orang tua merupakan lingkungan terdekat dengan anak selain orang-orang di sekitarnya. Orang tua dan anak yang berada dalam suatu kondisi lingkungan adalah dinamakan keluarga inti. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak didik pertama kali oleh lingkungan, yaitu keluarga. Lebih khususnya orang tua. Hal ini yang menjadi perhatian karena anak tersebut merupakan produk dari keluarga. Nah, fungsi orang tua terhadap anak tentunya orang tua itu mempunyai kewajiban mendidik. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari mereka, anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa bagaimana pengaruh orang tua terhadap perkembangan perilaku kepribadian anaknya ditentukan oleh sikap, perilaku, dan kepribadian orang tua. Sehingga fungsi orang tua sangat dominan pada diri anak, diantaranya sebagai pendorong kemajuan. Contoh perilaku orang tua yang menerima anak seperti menunjukkan perhatian dan kasih sayang, berperan serta atau ikut serta dalam kegiatan anak, kemudian perhatian terhadap prestasinya, menghargai, mengapresiasi, kemudian percaya kepada anak dan tidak mengharapkan berlebih kepada anak.
Dan yang terakhir, memberikan dorongan, motivasi serta nasihat yang baik kepada anak. Nah, dengan demikian yang dihasilkan oleh anak-anak dari orang tuanya bukan hanya berupa harta benda semata, tapi juga nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan yang dinamis dan juga kreatif. Kemudian poin yang ketiga yaitu peran orang tua terhadap anak. Nah, secara umum orang tua mempunyai 3 peran terhadap anak. Yang pertama, merawat fisik anak. Yang kedua, proses sosialisasi anak agar anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, terlihat adanya orang tua yang terjadi begitu memprihatinkan. Dengan meningkatnya pendidikan dan perkembangan iptek, nah itu membuka luas kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan profesi seperti juga kaum lelaki. Sehingga banyak terbukti bahwasanya ibu-ibu yang bekerja penuh di luar ini berpengaruh terhadap peran-peran yang lain. Yang jelas bahwa jika peran dari salah satu anggota keluarga berubah, maka akan berubah pula peran dari masing-masing anak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kewajiban orang tua dalam mendidik anak. Usia dini merupakan periode subur bagi perkembangan otak. Segala stimulasi akan merangsang ke perkembangan otaknya. Oleh karena itu, untuk dapat berkembang secara optimal, anak perlu mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan, yaitu bagaimana orang tua memotivasi dan memacu potensi anaknya agar dapat berkembang dengan baik. Karena setiap anak mempunyai potensi yang dapat berkembang menjadi anak yang cerdas dan juga kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kekeluargaan di Arab. Keluarga di Arab itu saling dekat satu sama lain. Jadi mereka itu sering menghabiskan banyak waktu mereka dengan keluarga mereka. Nah, keluarga di Arab itu seringkali lebih diutamakan daripada individu mereka, terutama jika itu bersangkut pautan dengan kehormatan dan reputasi keluarga sedang dipertaruhkan. Nah, keluarga di Arab ini bekerja sama untuk saling mendukung dan mendapatkan pengakuan dalam keluarganya. Kemudian sistem kekerabatan yang dianut di Arab itu sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan di mana seseorang itu selalu menghubungkan dirinya dengan ayahnya. Karena itu karena mereka itu termasuk ke dalam klan ayahnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu skala keluarga di Arab pada zaman dahulu dan juga pada zaman sekarang. Kemudian yang kedua yaitu ada konsep marga di Arab. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang skala keluarga di Arab pada zaman dahulu dan juga pada zaman sekarang. Nah, kata keluarga sendiri dalam bahasa Arab itu diartikan dengan al-ahl. Nah, sedangkan dalam KBBI yaitu keluarga itu dapat diartikan sebagai ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah. Kemudian dalam pengelompokan keluarga itu dibagi menjadi 2, yakni keluarga inti dan keluarga besar. Nah, keluarga besar sendiri yaitu terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Sedangkan keluarga itu sendiri terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja. Pada zaman dahulu keluarga di Arab itu mereka tinggal dalam satu keluarga besar yang terdiri dari anak, ayah, ibu, kakek, nenek, bibi, paman. Nah, seperti itu. Jadi mereka tinggal dalam satu rumah yang besar. Kemudian pada zaman sekarang keluarga di Arab itu mereka lebih memilih untuk tinggal bersama keluarga ini saja, yaitu ayah, ibu, kemudian anak. Nah, kenapa? Alasannya karena mereka itu memiliki kesibukan masing-masing. Suami dan istri bekerja di luar rumah dan kemudian anaknya juga memiliki kesibukan masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang kedua yakni konsep marga di Arab. Nah, konsep marga di Arab seperti yang saya jelaskan tadi, mereka itu menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang artinya sistem di mana seseorang itu selalu menghubungkan dirinya dengan ayahnya. Nah, sistem kekerabatan ini lebih condong pada garis keturunan ayah. Selain itu,
anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Nah, kenapa pada pihak laki-laki? Karena pihak laki-laki ini atau bapak dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapat lebih banyak daripada perempuan. Nah, kemudian ciri-ciri dari sistem kekerabatan patrilineal itu apa aja? Ada 3. Yang pertama yaitu pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar seperti klan, marga, suku, sama dengan sistem kekerabatan matrilineal. Kemudian yang kedua yakni baris kekeluargaan dihubungkan lewat garis ayah atau pihak laki-laki. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk perkawinannya adalah eksogami, sama dengan matrilineal, di mana bahwa nikah hanya boleh dengan orang luar, marga atau suku atau klan. Berarti mereka itu dilarang perkawinan antar suku atau endogami. Dengan demikian tidak mungkin jadi endogami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Baiklah, saya Irham Nawede dari kelompok 4 akan melanjutkan materi keempat, yaitu hubungan orang tua dengan anak di Arab, dari materi nilai-nilai al-usrah atau keluarga khususnya pada budaya Arab dan Indonesia. Nah, jadi yang keempat ini akan membahas lebih terperinci seputar hal-hal yang berkaitan dengan hubungan orang tua dengan anak di Arab. Ya. Jadi hubungan orang tua dengan anak di Arab itu dilandasi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah penerapan nilai-nilai sebagai tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Nah, nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang merupakan tanggung jawab hakiki orang tua kepada anaknya yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, nilai-nilai apa sajakah yang menjadi tanggung jawab orang tua kepada anaknya? Yang pertama adalah menumbuhkan potensi fitriyah. Nah, jadi mencermati dan memperhatikan kondisi lingkungan dan potensi yang dimiliki oleh anak, ya, itu adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anaknya, di mana ini adalah hal yang paling utama dilakukan oleh orang tua agar menyadarkan anaknya terhadap potensi-potensi yang dimilikinya, ya. Jadi potensi-potensi yang dimaksud yaitu adalah tujuannya untuk menyadarkan anak itu akan eksistensinya sebagai manusia yang wajib tunduk kepada kholiknya, ya, kepada orang tuanya dan juga kepada sesama makhluk hidup, ya. Jadi penyadaran ini harus diawali dengan aspek filosofis, ya, ini landasan yang bermuara pada Al-Quran yang menegakkan bahwa Allah lah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran dan penglihatan serta nurani sehingga kamu bisa hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu dengan memahami konsep atau fitrahnya seorang anak ini yang diajarkan oleh orang tua, maka anak akan lebih mengenali dirinya dan potensi dirinya sebagai makhluk hidup, ya. Kemudian juga mengenali kewajiban dia sebagai seorang anak, sebagai makhluk hidup terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua dan kepada makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian nilai-nilai kedua yang dimaksud adalah menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam, ya. Jadi menurut Said Ismail Ali, sumber pendidikan Islam itu kan terdiri dari 6 macam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kemudian perkataan para sahabat, kemaslahatan umat atau sosial, kemudian tradisi dan adat kebiasaan masyarakat, dan hasil para pemikiran para ahli ilmu dalam Islam, ya. Dan tidak mengabaikan tujuan pendidikan di tengah-tengah keluarga, yaitu untuk hormat dan patuh atau berbakti kepada orang tuanya, ya. Nah, kemudian di dalam nilai-nilai pendidikan Islam ini, yang termasuk dalam nilai-nilai pendidikan Islam ini yang harus ditanamkan kepada diri seorang anak dan merupakan tanggung jawab oleh sebagai orang tua, yaitu adalah menanamkan nilai keimanan atau akidah dan tauhid kepada anak. Jadi nilai-nilai pendidikan yang harus ditanamkan oleh orang tua, ya, pendidikan Islam maksudnya, nilai-nilai pendidikan Islam yang harus ditanamkan seorang orang tua kepada anaknya, yang pertama adalah keimanan atau akidah dan tauhid, ya. Jadi pendidikan iman adalah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, yaitu segala sesuatu yang ada ditetapkan dengan
qada dan kadarnya secara benar, ya. Dan itu berupa hakikat keimanan dengan masalah yang gaib. Kewajiban pendidik adalah menumbuhkan anak atas dasar pemahaman dan pendidikan iman dengan ajaran Islam di masa pertumbuhannya. Itu adalah nilai-nilai pertama kewajiban orang tua yang harus ditanamkan oleh orang tua pada anaknya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan akhlakul karimah. Jadi akhlak termasuk di antara makna yang terpenting di dalam hidup ini, ya. Di dalam Islam terutama tingkatnya berada sesudah keimanan, ya. Apabila beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya adalah merupakan hubungan antara hamba dan Khaliknya, maka akhlak sangat berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau antara makhluk dengan sesama makhluk. Artinya ini merupakan hal kedua yang harus ditanamkan oleh orang tua sejak dini kepada anaknya. Itu merupakan pendidikan akhlakul karimah. Tentunya akhlakul karimah ini adalah pendidikan akhlak yang berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dari perkataan-perkataan para sahabat, teladan-teladan yang luhur, dan juga para orang-orang soleh lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai pendidikan yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya adalah pendidikan ibadah, yang dimana ibadah merupakan pengabdian, ya, merupakan penyembahan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana dengan kita menanamkan nilai ibadah ini, maka kita akan menanamkan di diri anak-anak kita bahwasanya dia adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mensyukuri atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh anak. Nah, ini adalah nanti akan berefek kepada kepatuhan dan ketaatan anak, dan nantinya ini akan membawa hal yang baik kepada kehidupan anak. Nah, kemudian adapun tanggung jawab ataupun bentuk hubungan hubungan antara orang tua dan anak yang terjadi di Arab adalah penanaman konsep birrul walidain, ya. Jadi birrul walidain adalah salah satu etika dalam Islam yang menunjuk kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Yang mana berbakti kepada orang tua ini adalah hukumnya fardu ain, ya. Artinya wajib bagi setiap muslim. Meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non muslim, maka tetap hukumnya wajib untuk berbakti kepada orang tua dalam hal-hal yang masih dihalalkan. Artinya tetap tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dan tetap berperilaku berbakti dengan hal yang sewajarnya. Jadi oleh karena itu setiap muslim wajib menaati setiap perintah dari kedua orang tuanya selama perintah itu tidak membawa kepada kesesatan atau kepada kemusyrikan, atau tidak membawa kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara bahasa, yang pertama birrul walidain ini artinya berlapang dalam bentuk kebaikan, ya. Artinya adalah berlapang dalam kebaikan atau kepada ihsan kepada orang tua, ya. Artinya maksudnya kita selalu berbuat baik kepada orang tua. Nah, dengan demikian birrul walidain adalah salah satu perintah dalam agama Islam berupa berbuat baik kepada orang tua, baik dalam hal perkataan, perbuatan, dan niat. Nah, kemudian perintah birrul walidain merupakan wujud syukur dan terima kasih juga kepada orang tua yang telah merawat kita dari mulai sangat kecil hingga menjadi dewasa. Bahkan kebaikan yang diberikan seorang anak selama kepada orang tuanya sebanyak apapun tidak bisa menyamai dan menyeimbangi kebaikan orang tua, bahkan kasih sayang serta kecintaan orang tua kepada anaknya. Nah, dalam Islam Allah juga memerintahkan berbuat baik atau ihsan ini kepada orang tua. Ya, hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran sebagai yang sudah sering kita dengarkan dan mungkin sudah sering kita ucapkan dan tentunya kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ya wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Ya, Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, ini adalah perintah yang
merupakan kewajiban, keharusan yang harus dilakukan oleh anak ya setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salah satu nilai ya, nilai yang ditanamkan di dalam diri anak dan merupakan hal yang sangat utama terjadi dalam hubungan antara anak dan orang tua yang terjadi di bangsa Arab ya. Oleh karena itu ini adalah hal-hal yang mendasari terjadinya hubungan di bangsa Arab tersebut. Yang pertama adalah penanaman nilai-nilai dalam keluarga ya, yang itu adalah penanaman nilai hakikat fitrah sebagai seorang anak. Kemudian adalah penanaman nilai-nilai pendidikan Islam, dan kemudian adalah penanaman sikap birrul walidain dari anak kepada orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.